membawakan tema profesionalisme bidang teknik sipil di dalam offshore project. Kebetulan saya sudah berpengalaman sekitar 23 tahun untuk pembangunan infrastruktur di offshore untuk pembangunan fasilitas oil and gas, baik dari sisi konsultan untuk desain engineering maupun dari sisi construction atau instalasi sebagai kontraktor, EPCI kontraktor maupun juga dari sisi owner atau pemilik proyek. Jadi nanti mungkin ada beberapa aspek yang mungkin kombinasi dari sisi profesionalisme ataupun risiko di dalam pekerjaan offshore project yang berkaitan dari berbagai instansi yang sudah pernah saya lalui. Oke. Berkaitan dengan SDG, Sustainable Development Goals nomor 9, yakni infrastruktur, industri dan innovation, juga berkaitan dengan fasilitas migas yang sangat penting untuk ketahanan energi, khususnya di Indonesia. Eh, Maka proyek offshore merupakan yang sangat diharapkan oleh negara ini, khususnya untuk ketahanan energi dan juga peningkatan dari sisi target produksi, baik minyak maupun gas yang sangat menyumbang APBN ataupun pendapatan negara ini. Oke. Eh, Kompetensi insinyur sipil di dalam offshore project ini sangat diperlukan dalam rangka mencapai tujuan project dari sisi waktu, biaya, lingkup, keselamatan, spesifikasi ataupun fungsi, ataupun revenue dan profit dari perusahaan, dan juga dari sisi kepatuhan terhadap regulasi dan keberlanjutan lingkungan pada proyek. Jadi nanti kita akan bahas sedikit dari sisi aspek kunci profesionalitas di dalam konstruksi lepas pantai, baik dari sisi platform ataupun pipeline ataupun kabel dan beberapa fasilitas lainnya, dari mulai persiapan, perencanaan, eksekusi, monitoring ya, juga sampai closing. Ya mungkin ini dengan waktu yang singkat mungkin hanya sebagai preliminary, mungkin kalau jika ada pertanyaan lanjutan di luar forum ini, persilakan kita bisa sharing ya, ataupun berdiskusi untuk beberapa hal di sini. Oke, fenomena pada fasilitas infrastruktur offshore dengan berbagai constraint yang ada, bisa dilihat di gambar di bawah, begitu cuaca, lingkungan, ombak, dan juga dasar laut. Ini bisa sangat mempengaruhi dan bisa menjadi sesuatu fenomena yang ada. Saya mulai mungkin dari sisi kecelakaan kerja, kegagalan proyek, keterlambatan waktu, dan pembengkakan. Eh, Meskipun nanti saya akan fokus di pembengkakan biaya, mungkin sebagai Gimana? membuka Gimana, Mak? wawasan bahwa memang ini untuk pembangun fasilitas anjungan di lepas pantai maupun juga fasilitas lainnya ini eh, sangat eh, challenging gitu. Jadi ada berbagai peristiwa-peristiwa yang mungkin bisa berdampak pada beberapa hal yang saya sebutkan di sini. Dan mungkin nanti saya akan fokus ke pembangkangan biaya, cuma untuk membuka hasanah rekan-rekan sekalian, mungkin bisa saya tunjukkan sedikit video yang terjadi. Mungkin saya akan buka secara paralel. Di sini videonya hanya untuk membuka wawasan bahwa ini bahaya dan resiko seperti apa gitu. Oke, dari video yang
terlihat pada saat terjadi kegagalan dan juga accidents, ini memang berdampak sangat sangat luas. Syukur dari sisi tidak ada korban jiwa, namun dari sisi equipment, kemudian dari sisi jadwal, dari sisi overall, baik dari sisi kontraktor maupun dari pemilik proyek, ini sangat terdampak, gitu. Dan saya akan meng-highlight spesifik dalam hal ini dari sisi pembengkakan biaya. Oke, fenomena yang lain yang juga nyata di baik di Indonesia maupun di Asia, ini bisa sampai nilainya fantastik ya, bisa sampai 1.000 miliar atau kenaikan sebesar 15% untuk tambahan biaya CAPEX. Demikian juga di India, ya, terjadinya phasing delay dan cost overrun untuk berbagai proyek-proyek offshore. Dan ini pun juga terjadi di hampir di seluruh dunia, bahwa ada fenomena keterlambatan dan juga pembangkangan biaya yang bisa mencapai 59% sampai 69%, baik dari Eropa, Asia, Afrika, dan bagian belahan dunia lainnya. Artinya memang ini nyata, apapun yang terjadi dari sisi penyelesaian biaya itu lebih besar daripada perencanaannya. Dampaknya secara mikro tentunya ada hilangnya profit akibat terjadinya pembengkakan biaya tersebut. Karena butuh perbaikan, ya seperti tadi ada platform yang tenggelam, ya berarti harus membuat platform baru, harus dites ulang lagi, ataupun jika ada kegagalan pengelasan misalkan harus dibongkar. Untuk untuk sebuah proyek yang sangat berdampak bisa terjadi sampai penghentian proyek karena eh, mungkin dari keterbatasan pembiayaan ya karena sudah kontraktornya sudah kehabisan biaya itu bisa berhenti. Terus akibat dari pembengkakan biaya tersebut. Kemudian dari sisi meso ini kita melihatnya lebih tinggi di atas proyek ya mungkin dari sisi kontraktornya ataupun korporasinya ini bisa kerugian yang bisa tidak dapat di recover sampai akhirnya bisa kebangkrutan. Kalau kontraktor mungkin bisa juga dapat peringatan dari SKK Migas, hilangnya profit. Jadi ada dampak di situ dari sisi administratif bahkan mungkin sampai ke level pidana jika memang ada korban jiwa dan dari sisi audit memungkinkan untuk itu. Kemudian dari sisi yang makro ada ketahanan energi yang terganggu karena pemerintah sangat membutuhkan tambahan lifting baik dari minyak maupun gas yang bisa diperoleh dengan dibangunnya infrastruktur ini. Bagaimana kita bisa menambah pasokan baru jika memang tidak ada infrastruktur yang dibangun gitu. Kemudian juga dari sisi pendapatan negara kita juga jadi tidak dapat nih ada loss opportunity di sini. Jadi dampaknya sangat luas, baik nasional, korporasi maupun dari proyek itu sendiri. Mungkin buat rekan-rekan yang sudah pengalaman ataupun baik rekan-rekan yang lain yang baru mengetahui, jadi fasilitas di oil and gas ini, baik khususnya di offshore ini sangat banyak. Ya, seperti tadi yang kita lihat adalah dari sisi platform, ya, ya. Ini ada platform di sini, anjungan lepas pantai yang tadi seperti terlihat. Kemudian ada juga ini subsea facility, ini ada PLEM, pipeline and manifold. Kemudian ada ini mobile ya submersible. Kemudian ada yang lebih dalam sedikit. Ini menggunakan seperti yang di Chevron punya di Kalimantan sekarang PHKT, ada FPU, Facilities Production Unit, ada SPART, YLP dan sebagainya. Kemudian ada juga beberapa fasilitas yang di bawah laut, subsea facilities lainnya. Kemudian ini ada riser, baik berupa steel catenary riser maupun the flexible riser. Dan ini ada umbilical juga di bawah sana. Jadi banyak sekali fasilitas yang dibangun karena hubungan dengan situasional dan kondisi yang dibutuhkan
infrastruktur yang dibutuhkan untuk eksplorasi ataupun eksploitasi dari migas ini di bawah laut. Dan kedalamannya bervariasi, ada yang dari shallow sampai ke laut dalam. Gitu. Jadi bisa dibayangkan kondisi yang yang sangat challenging untuk bisa kita membangun fasilitas di kondisi offshore ini. Mohon izin. Oke, oke, saya lanjut. Kita lanjutkan. Oke. Dari penelitian Kwong dan Kang tahun 2019, ada berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya pembengkakan biaya. Ya, di sini terlihat ada kurva weather impact ya, ini kondisi lingkungan seperti tadi dijelaskan memang kondisi lingkungan baik dari cuaca, gelombang, arus laut ataupun kondisi di bawah laut ya, baik seabed feature maupun kondisi apa yang ada di bawah. Ini sangat menentukan ya, menjadi faktor yang sangat menentukan. Namun ada faktor-faktor lain yang juga signifikan dari sisi poor estimating, scope change, quality management risk, poor communication, ya, kemudian ada partisipan ya. Di sini bisa dilihat bahwa ada profesionalitas atau kompetensi yang berkaitan dengan bidang itu, gitu. Demikian juga dari penelitian Simanjuntak dan Christine tahun 2020 ada faktor teknikal dan manajemen. Kemudian juga yang lainnya dari Saidi. Dari semua ini ternyata bisa ditarik benang merahnya bahwa faktor risiko yang juga sangat berpengaruh di dalam yang mengakibatkan keterlambatan waktu dan pembengkakan biaya selain dari cuaca tadi ya adalah kurang profesional atau personel yang tidak kompeten. Jadi mengenai kompetensi dan profesionalitas ini menjadi sesuatu yang sangat berpengaruh. Bisa dibayangkan di sini, di gambar ini. Dari mulai proses fabrikasi yang digambar di paling kiri atas, ya, ini, untuk membangun ini sampai berdiri seperti ini membutuhkan keahlian yang sangat tinggi dan juga koordinasi, perencanaan yang juga sangat uh, detail. Demikian juga begitu sampai di laut, ya. Transportasi sebelum sampai ke laut ya, ini masih di darat. Kemudian gambar yang nomor dua ada proses transportasi, jadi proses dia diangkut ke laut. Ini pun juga menantang. Jadi ada proses desain safety in design kalau mungkin tadi dari Mas Rosi ya melengkapi dari yang Mas Rosi tadi. Jadi kita safety itu bukan cuma dari sisi okupasional, tapi juga dari sisi perencanaan. Dari sisi bidang teknis ada safety in design. Jadi bagaimana kita menghitung, merencanakan segala sesuatunya ini supaya aman dalam hal transportasi, tadi fabrikasi yang kiri, kemudian transportasi, kemudian sampai nanti kita akan mulai mengangkat. Di sini menggunakan heavy lift vessel. Jadi bisa dibayangkan dari sisi dimensi, ini bisa sampai lebih 40 meter bahkan 60 meter tingginya ke atas. Kemudian tali bajaknya ini bisa ukuran satu paha sampai setengah meter. Bayang. Kemudian shackle itu nanti saya akan tunjukkan, itu bisa sangat-sangat besar, bisa seukuran tinggi orang dewasa. Jadi semuanya ini memang direncanakan supaya bisa dilakukan secara aman sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan instalasi ini semua. Dari mulai diangkat sampai ditaruh di laut. Ini jaket ya, namanya jaket bagian yang nanti di bagian fasilitas yang dari permukaan air laut ke bawah. Oke. Kemudian ini contoh lainnya, ada berbagai metode pelaksanaan untuk instalasi jaket. Yang tadi mungkin vertical lifting ya, dari diangkat langsung dicemplungin lah ke bawah laut, jadi vertical emplacement. Tapi ada juga metode yang lain pada saat dimensi jaketnya sudah mulai makin besar, s- tidak bisa lagi ditransportasikan secara berdiri atau mungkin sudah tidak bisa mencapai krennya ya. Di sini sudah sangat tinggi sehingga sudah
sudah mentok ke arah crane, mau nggak mau dia harus dilakukan proses lifting dan appending. Jadi dia diangkatnya horizontal, di diangkat dari cargo barge atau kapal tongkang, kemudian setelah tongkangnya pergi, dia akan eh, di vertikal diturunkan ke air laut, kemudian di appending, diangkat dari mulai horizontal menuju vertikal, baru kemudian diturunkan ke dasar laut. Ada juga metode lain seperti launching. Jadi ada spesial kapal ya, dia diangkut di atas kapal, kemudian dia di posisi miring, di trim, kemudian dia jaketnya akan meluncur ke bawah ke permukaan laut sampai dasar, kemudian dia naik lagi karena punya buoyancy. Setelah itu baru seperti ini di appending, kemudian diturunkan. Ada juga metode lain yang menggunakan buoyancy dan sebagainya. Nah, ini setelah tadi ya, seperti dilihat di video tadi, ada proses kegagalan pada saat pemasangan atau pile ya. Jadi pile ini, kalau yang tadi jaket, ini pile ini contoh, salah satu contoh metode dia leg pile. Artinya pilenya dimasukkan ke dalam jaket. Di, di, di jaketnya mungkin ada 4 kaki, 3 kaki, atau 6 kaki. Dia dia hollow ya, jadi bisa masuk ke dalam lubang di legnya, kemudian nanti dipancang. Jadi ada kalau dari perspektif sipil ada namanya desain analisis on bottom stability. Jadi kestabilan jaket ini pada saat dia pertama kali tadi ditaruh di dasar laut, belum ada apa-apa. Setelah kita lifting kemudian vertical emplacement diturunkan ke dasar laut, kemudian itu stabil nggak gitu. Jadi kondisi itu dihitung kestabilan dia. Kemudian pada saat nanti pilenya masuk ke dalam sini, dicek lagi. Kemudian pada saat driving juga dicek. Juga untuk leg-leg yang lain atau bagian kaki-kaki yang lain. Kemudian dipancang sampai dasar laut. Jadi yang tadi dilihat ada kegagalan adalah perencanaan didesain pada saat on bottom stability ini, kestabilan jaket pada saat dia diturunkan. Jadi ada kompetensi yang kurang ataupun salah di situ. Kemudian ini adalah top side. Top side itu bagian di atas ya yang yang berisi dari fasilitas ataupun equipment peralatan untuk menunjang proses eksplorasi atau eksploitasi baik dari sisi mechanical, baik sisi instrumentasi, electrical, dan tentunya kita ya, sebagai struktur di sini sipil. Jadi banyak yang dibutuhkan di sini semua agar bisa fungsi dari platform atau anjungan ini dalam rangka eksploitasi migas ini bisa tercapai. Nah, ini digambar di kiri bawah bisa dilihat ini. Ukuran shackle-nya bisa seukuran orang dewasa tingginya. Kemudian slingnya atau tali bajaknya ini bisa sampai hampir 1/2 meter. Jadi ini sangat besar. Kenapa? Karena berat ini bisa bukan cuma belasan ton atau puluhan ton. Kita bicara di sini sudah ribuan ton. Saya pernah memasang topside ini sampai 2.000 ton gitu. Jadi hampir sudah mendekati dari maksimum kapasitas dari crane-nya. Jadi sangat sangat challenging supaya kita bisa mengangkat ini fasilitas ini dengan aman. Gitu. Jadi bukan cuma kita bicara lifting tonan, 1-2 ton atau 11 ton, 20 ton, ini sudah kelas 2.000 ton. Makanya bisa dilihat alat-alat peralatan yang penunjangnya pun juga sangat luar biasa di sini. Nah, ini contoh lagi untuk fan boom ya, untuk venting ataupun buat flaring ya. Jadi ini pun sangat panjang. Kemudian ada juga bridge ya, ada bridge bisa sampai 150 meter. Untuk mengangkatnya butuh ketelitian yang luar biasa, baik dari sisi desain, fabrikasi, transportasi, dan instalasinya. Jadi kompetensi di sini juga sangat penting. Ini mungkin saya akan tambahkan lagi video singkat. Mungkin nanti akan saya spot-spot aja karena waktunya sudah cukup.
Ya, itu tadi contoh ya video ya untuk instalasi jaket seperti itu. Kemudian juga akan saya tampilkan untuk lanjutannya. Oke, ini contoh fasilitas lainnya ya. Bisa dilihat ada jaket tadi, platform, kemudian ada pipeline, kadang juga ada kabel di sini untuk melengkapi. Ini contoh dari platform ke platform. Kemudian secara umum, maka membutuhkan profesionalisme ya untuk Institut Teknik Sipil agar proyek ini bisa berhasil sesuai tujuannya dan aman, membutuhkan kompetensi, tanggung jawab dan integritas dan kepatuhan terhadap regulasi. Nah, dari sisi pengetahuan teknis, maka harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai desain tadi ya, dari konstruksi dan operasi dari struktur lepas pantai, dari mulai struktur, hidrodinamika dan geoteknikal. Kemudian dari sisi manajemen proyek juga dibutuhkan kemampuan untuk merencanakan dan mengorganisasi dan eh, mengeksekusi proyek ini dari mulai pengendalian biaya, penjadwalan dan pengawasan. Dari sisi K3 ya, keselamatan kerja dan juga lingkungan untuk menjamin pekerjaannya maupun lingkungannya menjadi prioritas yang utama. Dari mulai protokol keselamatan juga memperhatikan dampak terhadap ekosistem laut. Dan tentunya bagaimana menjaga kualitas dan integritas para insinyur harus menjunjung tinggi kualitas konstruksi dan memastikan integritas dari struktur lepas pantai supaya handal dan selamat pada saat instalasi dan operasi berfungsi secara maksimal. Dari sisi kepatuhan terhadap peraturan, tentunya harus memahami perizinan dan regulasi yang harus dipenuhi juga sesuai dengan standar yang berlaku baik lokal, ya, nasional maupun internasional. Ada API, IEC, DNV, ASME dan sebagainya. Kemudian ada proses audit, ya, audit dan inspeksi, dan juga dokumentasi. Dari sisi proses persiapan dan perencanaan, dimulai dari perencanaan dari stakeholder dan risiko, setelah mengetahui proyeknya seperti apa, orang-orang yang bersinggungan ataupun terdampak ataupun yang akan bekerja untuk proyek ini, ya sebagai stakeholder, akan kita identifikasi ekspektasinya apa, kemudian risiko-risiko untuk pekerjaan seperti apa. Kemudian setelah desain dilakukan, tentunya ada perencanaan analisis risikonya, bagaimana respon risikonya, dan strategi komunikasi. Selain itu juga ada penjadwalan dan alokasi sumber daya serta rencana pengadaannya. Dari tahapan eksekusi dan monitoring ya butuh eh, sesuatu yang mendalam dan ketat di sini ya, koordinasi dari sisi terkait stakeholder ya, operator, kontraktor ataupun subkontraktor ataupun vendor ini sangat penting untuk kelancaran dari pelaksanaan proyek. Kemudian untuk pengendalian mutu juga penting supaya memastikan komponen konstruksi itu sesuai dengan standar dan kualitas yang ditetapkan. Manajemen waktu dan biaya juga ya sangat penting supaya proyek tepat waktu dan tidak terjadi pembengkakan biaya. Seperti yang tadi menjadi fenomena di awal. Jadi kita selesaikan dengan tahapan-tahapan dan kompetensi di tiap tahapan ini. Nah, pada saat penutupan proyek dan juga lesson learn, ada proses serah terima, evaluasi, dan juga pendokumentasian sehingga menjadi arsip yang dapat diakses untuk referensi di masa yang akan datang. Eh, Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rossi juga Prof. Fitri Yuli tentang PI tadi. Kita tentunya ingin nilai-nilai dari moral dan etika ya diterapkan di proses dari profesionalitas kita dari kemarin keluhuran budi yakni untuk menjaga integritas, kejujuran dan tanggung jawab. Kemudian bertujuan yang lebih luas ya, pengetahuan dan kemampuan untuk kesejahteraan umat manusia. Juga untuk bekerja untuk kepentingan masyarakat dengan dedikasi dan profesional dengan penuh tanggung jawab serta meningkatkan kompetensi berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran. Oke, kebetulan saya certified untuk Project Management Profesional dari Project Management Institute yang diakui secara global internasional. Ada nilai-nilai yang juga mirip ya, yang harus dipenuhi oleh seorang
profesional dari sisi project management, yakni dari sisi responsibility atau tanggung jawab, di mana kita harus memiliki kewajiban dari hal-hal yang disebutkan berikut ini, yakni kewajiban untuk bagaimana kita bisa eh, tanggung jawab terhadap apa yang konsekuensi yang bisa diakibatkan terhadap tindakan kita ataupun perencanaan kita, baik dari sisi masyarakat, lingkungan ataupun perusahaan. Penugasan juga sesuai dengan tanggung jawab, sesuai dengan latar belakang dan keterampilan kualifikasi yang kita miliki, menjunjung tinggi kebijakan peraturan regulasi. Respect ya, rasa hormat. Nilai rasa hormat juga kita harus menghargai ya, baik dari sisi kita sendiri yang memang sudah mencapai dari eh, pekerjaan itu, kemudian dari sisi sumber daya ya, kemudian bagaimana kita menunjukkan penghargaan terhadap perusahaan juga yang sudah memberikan kesempatan kepada kita. Kemudian keadilan ya, fairness dari sisi kalau mungkin dari perspektif tender pengadaan misalkan. Kita harus adil ya, memberikan akses yang sama informasi, tidak ada konflik of interest di sini. Jadi sangat objektif terhadap pengambilan tindakan yang diperlukan. Kemudian dari sisi kejujuran ya, honesty juga harus kita junjung tinggi juga dari sisi etik dan pelaku profesional. Nah, intinya adalah kita ingin mencapai tujuan proyek dari sisi on time, on budget, on scope, on safety, regulation, dan on revenue. Nah, mungkin sebelum menutup, ya saya ingin sampaikan bahwa untuk kompetensi teknik sipil di bidang offshore ini sangat bervariasi dan sangat banyak, ya, baik dari sisi project manager, construction manager, dan sebagainya yang disebutkan di sini. Masih banyak lagi ya. Jadi ini kompetensi teknik sipil ya yang bisa berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur di oil and gas ataupun offshore khususnya. Nah, kesimpulan yang ingin saya sampaikan bahwa penerapan profesionalisme di bidang teknik sipil pada proyek lepas pantai ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan atau eksekusi, monitoring, controlling, dan closing project secara tepat. Kemudian di dalam perencanaan tersebut haruslah komprehensif memperhitungkan tantangan unik ya dari sisi kondisi lingkungan lepas pantai. Kemudian tentunya banyak sekali resiko-resiko yang bisa terjadi. Ya, makanya secara profesional kita harus melakukan analisis risiko secara menyeluruh untuk menerapkan langkah-langkah keselamatan. Ya, tadi kalau dari sisi teknis mungkin safety in design, safety in construction, installation, transportation sampai handover ke tim operation. Ya, ada fasilitas platform, subsea cable, pipeline dan banyak lainnya yang seperti dilihat dalam skema fasilitas infrastruktur di offshore tadi. Yang juga penting kita ingin harus menjaga komunikasi dan kolaborasi yang terbuka ya dengan seluruh pemangku kepentingan karena semua tim terkait ini akan bersinggungan dan kita butuh dukungannya. Kita butuh suportif dari seluruh stakeholder baik dari sisi klien, regulator, tim proyek maupun masyarakat setempat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan.